Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Agung dan teman-teman dan juga asus sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ramadan dari kelas B dari kelompok PT-PT. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan modul ekstra untuk tugas kelompok kami, yaitu modul ekstra loan dari OHRMS. Nah, loan ini adalah bagian dari ORMS Suite yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan pinjaman dari karyawan. Jadi dalam modul ini bisa memudahkan hal permintaan permohonan peminjaman uang dari karyawan-karyawan. Nah, ada skenario-nya, yaitu Lia, seorang tenaga kerja di PT-PT, ingin mengajukan permohonan pinjaman atau loan ke perusahaan. Untuk melakukan permohonan pinjaman tersebut, harus ada persetujuan dari manajer HR yaitu WD. Apakah permohonan tersebut layak berdasarkan kebijakan perusahaan? Jika setujui, maka pinjaman akan diberikan dan bergantung dengan jumlah cicilan pinjaman akan masuk ke gaji bulanan dari karyawan yaitu Lia. Nah, ini ada beberapa bisa dilihat secara sekilas langkah-langkahnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada kurang lebih sama dengan modul-modul lainnya. Juga pertama adalah instalasi dan aktivasi modul loan oleh administrator. Setelah itu login menjadi WD untuk membuat salary rules dan juga salary structure yang dibutuhkan. Jadi ada penambahan konfigurasi di payroll untuk menambahkan kategori loan. Setelah itu sebagai employee bisa membuat permohonan pinjaman tersebut. Lalu bisa menunggu jika WD approve atau tidak gitu. Jadi bisa lanjutkan. Ini ada proses bisnis modul loan. Kurang lebih ada empat user untuk melakukannya. Nah, bisa lihat dari dokumentasi. Yang pertama adalah tentunya instalasi modul dan aktivasi. Bisa lihat dengan search keyword loan di apps. Nah, setelah itu ada loan structure yang harus dibuat terlebih dahulu dengan membuat salary rule loan yang baru dengan ada Python code-nya itu langsung ditambahkan ketika di setting configuration bagian accounting ada loan approval. Nah, di situ otomatis akan ditambahkan salary rule yang bernama loan. Itu bisa ditambahkan di dalam structure salary structure yang baru. Misalkan di sini adalah namanya loan structure. Selanjutnya, sebagai Lia, employee yang ingin meminta permohonan pinjaman, Lia bisa membuat di modul employees ada di atas loan and advances, nanti bisa buat request for loan. Loan yang dibuat bisa diberikan keterangan berapa jumlah pinjaman, lalu sebanyak berapa kali cicilannya. Jadi bisa langsung di-compute, bisa dihitung. Misalkan dengan contohnya peminjaman 4 juta rupiah, itu installmentnya 8 kali, jadi langsung terpecah 500.000 per bulannya selama 8 kali. Setelah membuat permintaan, bisa disubmit oleh Lia, dan Widi bisa mengecek, bisa untuk approve atau tidak, tergantung dengan tadi kebijakan perusahaan. Jika Widi approve, Widi bisa mengapprove permohonannya, maka eh, Lia otomatis dapat mendapatkan permohonan pinjaman tersebut. Nah, lalu kerja dari eh, employee lain yaitu ada Vera pada kesempatan ini untuk sebagai accountant akan menambahkan jumlah cicilan yang tadi yang eh, per bulannya itu dalam ya bisa dilihat 500.000 dimasukkan ke dalam payslip dari Lia. Jadi tidak perlu lagi Lia harus membayar maka akan dipotong langsung dari gajinya. Jadi pertama yang harus diubah itu di kontraknya Lia oleh Vera bahwa salary structure-nya akan digunakan yang loan structure yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah itu Vera akan melihat total gaji ya dari Lia dengan menekan compute sheet jika sudah mengkonfigurasi payroll payslips-nya. Bisa dilihat di sini bahwa gaji yang tadinya normalnya 4.500.000 akan terpotong oleh loan yang 500.000 pada bulan ini. Jadi bulan depannya juga akan terpotong sampai 8 kali dengan sesuai dengan cicilan yang diajukan. Sekian dari modul loan dari saya. Terima kasih.